Sejarah penolakan gereja terhadap ajaran Trinitas. Sebelum Yesus lahir, wilayah Yerusalem dijajah oleh Imperium Romawi yang menganut kepercayaan politeisme. Karena sebagai penduduk yang terjajah, bangsa Yahudi Essenes yang masih taat berpegang pada hukum-hukum Taurat Musa, tidak mampu mengembangkan ajaran agamanya di tengah-tengah masyarakat, sedangkan Yahudi Farisi dan Saduki menggunakan agamanya hanya dalam bentuk formalitas saja, dan perilaku hidupnya selalu menyalahi hukum-hukum Taurat. Ketika Yesus mendapat tugas menyampaikan risalah Tuhan, dia selalu memperingatkan penyelewengan Yahudi Farisi dan Saduki ini. Oleh karena itu, dua kelompok ini sangat membenci Yesus dan berusaha membunuhnya. Untuk melaksanakan niat jahat itu, mereka menghasut penjajah Romawi dengan mengatakan bahwa Yesus adalah tokoh pemberontak yang ingin menjadi raja Yahudi, sekaligus ingin membebaskan bangsanya dari pendudukan Imperium Romawi. Karenanya, dengan bantuan kedua kelompok Yahudi itu pun tentara Romawi berusaha menangkap Yesus dan memusnahkan pengikutnya. Setelah Yesus tiada, murid-murid Yesus mulai menyebarkan ajarannya secara meluas ke tengah-tengah masyarakat yang sudah terpengaruh oleh kepercayaan politeisme, sehingga kemudian lahirlah dua kelompok penganut Yesus. Pertama, yang betul-betul mengikuti ajaran Yesus secara murni, yakni mereka yang berkeyakinan bahwa satu-satunya Tuhan hanyalah Allah, dan Yesus, kendati hidupnya dipenuhi dengan berbagai keajaiban, adalah seorang manusia pilihan yang menjadi utusan Allah. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Kristen Unitarian. Dan yang kedua, mereka mengikuti ajaran Yesus yang diajarkan oleh murid-muridnya, tetapi masih sulit meninggalkan kepercayaan politeisme yang sudah mendarah daging pada diri mereka. Akhirnya mereka mengkultuskan Yesus sebagai penyelamatnya, bahkan mengangkat Yesus menjadi Tuhannya. Kelompok ini dipelopori oleh Saulus, yang kemudian dikenal dengan sebutan Kristen Trinitas. Proses lahirnya kepercayaan kelompok kedua ini sudah lama menjadi masalah di dalam sejarah perkembangan ajaran Yesus, yang sampai kini pun masih dapat kita jumpai di berbagai penjuru dunia. Perjalanan kepercayaan Kristen Trinitas periode pertama mendapatkan tantangan hebat dari kelompok Kristen Unitarian. Namun karena dukungan dan pengaruh kuat Imperium Romawi yang menganut kepercayaan politeisme, Kristen Trinitas dengan cepat menyebar luas ke berbagai wilayah, bahkan ke negara-negara taklukan tentara Romawi. Sementara itu, beribu-ribu penganut Unitarian pun telah diburu, ditangkapi, disiksa dan dibunuh. Adapun tokoh-tokoh Unitarian yang terkenal dalam sejarah kelam perkembangan ajaran Yesus ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Irenaeus, sekitar tahun 130-200 Masehi. Ketika Irenaeus lahir, agama Kristen yang berpusat di Antioquia telah menyebar ke Afrika Utara sampai ke Spanyol dan Perancis Selatan. Uskup Lyon yang bernama Pothinus pernah menyuruh Irenaeus membawakan surat petisinya ke Paus Eleuterus pada tahun 174-189 Masehi di Roma. Dalam petisi itu, Pothinus memohon agar Paus menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen yang menolak doktrin Trinitas. Di saat Irenaeus masih berada di Roma, dia mendengarkan berita pertikaian antar kelompok Kristen yang mengakibatkan uskup Pothinus terbunuh. Setelah pulang ke Lyon, dia menjadi uskup menggantikan Pothinus. Tahun 190 Masehi, dia menulis surat kepada Paus Victor I, sekitar tahun 189-198 Masehi, untuk menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen yang berbeda keyakinan. Kerusuhan antar kelompok terulang lagi, dan pada tahun 200 Masehi, dia pun mati dibunuh oleh kelompok Trinitas yang dipelopori oleh Paus Victor. Irenaeus meyakini bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa, yang diutus oleh Tuhan. Dia melontarkan kritik tajam terhadap Paulus, dan menudingnya sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas penyusupan ajaran-ajaran politeisme dan filsafat Plato ke dalam ajaran Yesus. Dalam menyampaikan ajaran yang diyakininya, Irenaeus sering mengutip ayat-ayat yang termaktub dalam Injil Barnabas. Yang kedua ada Tertullian, sekitar tahun 160-220 Masehi. Tertullian berasal dari Kartago, kemudian dia menjadi tokoh gereja Afrika. Dia adalah seorang Unitarian yang mengidentikan Yesus dengan Meisah dalam agama Yahudi. Beliau menentang Paus Calixtus pada tahun 217-222 Masehi.
yang mengajarkan bahwa dosa besar itu bisa diampuni setelah melakukan taubat secara kanonik. Di antara pernyataan tertulian yang masih tersimpan sampai sekarang adalah, mayoritas manusia berpendapat bahwa Yesus adalah manusia biasa. Dialah yang mula-mula memperkenalkan istilah Trinitas dari bahasa Latin sewaktu membahas doktrin yang dipandangnya aneh itu. Sebab istilah seperti itu tidak pernah dijumpai dalam kitab suci. Yang ketiga ada Origen, sekitar tahun 185 sampai 254 Masehi. Origen lahir di Iskandaria, Mesir. Ayahnya, Leonidas, mendirikan pusat pendidikan teologi, dan menunjuk Clement sebagai kepala sekolahnya. Gereja Paulus, Trinitas, sangat membenci Leonidas, karena menganut ajaran Unitarian yang disebarkan oleh murid-murid Yesus, Apostolic Christianity, dan menolak ajaran-ajaran Paulus. Oleh karena itu pada tahun 208 Masehi, pihak gereja Paulus membunuhnya. Peristiwa itu sangat menggores di hati Origen, dan ia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk menuntut kematian ayahnya, namun dicegah oleh ibunya. Gurunya, Clement, merasa terancam dan meninggalkan Iskandaria. Karena ayahnya terbunuh dan gurunya meninggalkan dia, Origen menggantikan Clement sebagai kepala sekolah teologi. Dalam kedudukannya yang baru itu, dia terkenal sebagai cendekiawan yang berani, kesalehan dan semangatnya yang tinggi diilhami oleh sebuah ayat yang termaktub dalam kitab Matius 19 ayat 12 yang berbunyi, "Ada orang yang tidak dapat kawin, karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah mengerti." Pada tahun 230 Masehi, Origen menjadi pengkhotbah di Palestina, tetapi karena alasan yang tidak jelas, Uskup Demerius memecat dan membuangnya. Dia pergi ke Kaesarea dan membangun pusat pendidikan yang sangat terkenal di kota itu. Akan tetapi Konsili Iskandaria tahun 250 Masehi, menjatuhkan kutukan kepada Origen. Karena menolak doktrin Trinitas, ia pun ditangkap dan menjalani penyiksaan hingga menemui ajalnya pada tahun 254 Masehi. Origen mengajarkan keyakinannya bahwa Allah adalah Maha Agung dan Yesus adalah seorang hamba Allah yang derajatnya tidak sebanding dengan Allah yang mengutusnya. Dia dikenal sebagai ahli sejarah gereja yang termasyhur. Sejak muda sampai akhir hayatnya terkenal keberaniannya, memiliki sifat-sifat terpuji sebagai guru kebenaran dan sangat dicintai oleh murid-muridnya. Ilmu pengetahuannya sangat luas, yang tidak ada duanya di kalangan Kristen saat itu. Dia pernah menulis kurang lebih 600 risalah dan makalah. Yang keempat ada Diodorus. Diodorus adalah uskup di Tarsus, kota kelahiran Paulus. Dia termasuk salah satu tokoh Kristen Antiokhia, dan pendapatnya yang terkenal adalah bahwa alam semesta ini selalu dalam perubahan, dan dalam proses perubahan itu pasti ada periode awalnya, yang berasal dari Yang Maha Abadi dan Maha Tidak Berubah. Yang Maha Abadi itulah Sang Pencipta, yang Maha Kuasa. Diodorus menegaskan, Yesus berkodrat manusiawi, baik ruhani maupun jasmani, dan sama sekali tidak memiliki kodrat ilahi. Dan yang kelima ada Lucius, wafat sekitar 312 Masehi, di samping terkenal sebagai ahli teologi yang menguasai bahasa Ibrani dan Yunani, dia pun dikenal sebagai tokoh yang sangat taat kepada Allah. Dia berada di luar lingkungan gereja, sejak tahun 220 Masehi, sampai tahun 290 Masehi. Kesalehan dan luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, mengundang kekaguman banyak orang. Dari perguruan di Antiokhia yang dipimpinnya lah kemudian lahir aliran Arianisme yang dicetuskan oleh salah seorang muridnya, yang bernama Arius. Dalam memahami kitab sucinya, dia berpegang pada penafsiran dari segi tata bahasa, beserta pengertiannya secara lahiriah dan kritis. Dia menentang penafsiran yang diambil dari pengertian simbolik dan alegoris. Lucius berpendapat, adanya pertentangan paham yang sangat tajam di tubuh gereja telah membuktikan bahwa orang-orang Kristen berpedoman pada ajaran yang bersumber dari tradisi tulisan, dan mengesampingkan tradisi lisan, padahal Yesus atau para muridnya tidak pernah mencatat ajaran Yesus, sedangkan tradisi tulisan berasal dari orang-orang yang tidak pernah menjadi murid Yesus. Tragedi ini menunjukkan ajaran Yesus begitu cepat lenyap, disebabkan kekacauan isi ajaran yang berkembang sampai penghujung abad ketiga Masehi.
Lucius merevisi Septuaginta, yakni naskah Alkitab berbahasa Yunani, dan dia membuang sekian banyak perubahan-perubahan yang disisipkan ke dalam Alkitab. Ketika disalin ke dalam bahasa Yunani, dia berkeyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, melainkan hamba Allah. Namun karena tetap mempertahankan keyakinannya itu, maka dia pun ditangkap dan disiksa hingga menemui ajalnya pada tahun 312 Masehi. Dan yang keenam ada Arius sekitar tahun 250 sampai 336 Masehi. Kehidupan Arius sangat erat kaitannya dengan Konstantin, Kaisar Imperium Romawi, sehingga kita tidak bisa memahami sejarah kehidupan salah satunya tanpa memahami sosok satunya lagi. Kisah Konstantin menaruh perhatiannya kepada gereja, berawal dari kekhawatirannya terhadap posisinya di Roma. Kaisar ini merasa cemburu terhadap putra mahkota bernama Crispus. Putra ini sangat termasyhur karena sosoknya yang menawan dan sikapnya yang ramah, disertai pula keberaniannya di medan pertempuran, dan agar namanya tetap bertahan sebagai figur kaisar Romawi dan tidak tenggelam oleh ketenaran nama putra mahkotanya, maka Konstantin membunuh Crispus. Kematian Crispus menimbulkan duka rakyat Romawi. Dan di balik pembunuhan itu, tersebar pula berita bahwa ibu tiri putra mahkota itu menginginkan putra kandungnya sendiri yang akan menjadi kaisar, sehingga dia berniat untuk menghabisi Crispus. Akhirnya Konstantin menjatuhi hukuman mati kepada ibu tiri itu dengan membenamkannya ke dalam air mendidih. Para pendukung permaisuri yang mati itu bergabung dengan para pecinta putra mahkota untuk menuntut keadilan atas kematian kedua orang itu. Konstantin dalam posisi tersudut, dan meminta bantuan pendeta kuil Yupiter di Roma, tetapi para pendeta itu mengatakan, tidak ada kebaktian atau korban yang bisa menghapus dosa pembunuhan. Setibanya di sana, dia mengubah nama kota di pinggir selat Bosporus itu sesuai dengan namanya, Konstantinopel. Di tempat baru itulah dia melihat perkembangan gereja Paulus sangat menakjubkan. Konstantin mendapat pelajaran, bahwa bila dia mau bertobat dan mengakui dosanya di gereja, maka dosa itu akan diampuni. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk membersihkan nama dan tangannya yang telah dikotori lumuran darah dua pembunuhan dan keputusan-keputusan jahat selama dia berkuasa. Setelah merasa terbebas dari beban dosa, dia pun mencurahkan pikirannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh imperiumnya. Dia melihat adanya kemungkinan memperalat gereja untuk meraih tujuannya dan menunjukkan loyalitasnya dengan cara memberi kebebasan kepada gereja untuk berkembang, yang sebelumnya telah ditindas dan dibinasakan oleh Kaisar Diocletianus sekitar tahun 284 sampai 305 Masehi. Berkat dukungan Konstantin inilah perkembangan gereja semakin pesat dan kuat. Sebaliknya dia mendapatkan keuntungan yang besar, karena wilayah sekitar Laut Tengah dipenuhi oleh gereja, yang pemeluknya dapat dimanfaatkan untuk mendukungnya di medan perang. Bantuan pendeta merupakan faktor yang sangat penting untuk menyatukan Eropa dan Timur Tengah di bawah kekuasaan Konstantin, karena rasa terima kasih kepada gereja di satu sisi, dan ingin menyudutkan para pendeta kuil Yupiter di Roma, yang tidak bersedia membantunya. Pada sisi lainnya, dia mengajak uskup Roma untuk membangun gereja yang besar dan megah di kota Roma. Dari posisi terjepit di kota itu, agama Kristen kemudian diberi fasilitas-fasilitas yang luar biasa oleh Konstantin. Di samping itu ia juga membiayai pembangunan gereja yang besar dan megah di Bukit Zion, Yerusalem. Walaupun dia telah memberikan bantuan besar, dan memeluk agama Kristen, tetapi dia belum pernah dibaptis, sebab pengaruh agama paganisme yang menyembah dewa Yupiter dan dewa-dewi lainnya masih sangat dominan. Oleh karena itu Konstantin bersikap menjaga keseimbangan. Ada kalanya ia memperlihatkan diri seakan-akan sebagai pemuja dewa itu. Sikap seperti itu berlangsung cukup lama sampai meledaknya pertentangan di tubuh Kristen antara sekte Pauline Church, Gereja Paulus, yang menganut faham Trinitas dengan sekte Apostolic Church, Gereja Rasuli, yang menganut paham Unitarian. Tokoh terkemuka sekte Unitarian waktu itu adalah Arius, salah seorang dewan gereja yang sangat terkenal dalam sejarah dunia Kristen. Dia lahir di Libya dan belajar di perguruan Antioquia yang dibina oleh Lucius. Ia merupakan kekuatan baru bagi gereja Rasuli yang menghidupkan dan mempertahankan ajaran Yesus yang murni, dengan semboyan. Ikutilah Yesus menurut yang diajarkan olehnya, dan tentanglah ajaran-ajaran Kristen yang diciptakan oleh Paulus.
Keagungan nama Arius pada masa itu dapat dilihat dari namanya yang hingga kini tetap disinonimkan dengan sekte Unitarianisme, yakni aliran yang meyakini bahwa satu-satunya Tuhan hanyalah Allah, dan Yesus adalah hamba dan utusan Allah. Gereja Paulus menerima pukulan telak dari pihak Arius. Mereka mengakui, Arius bukan hanya seorang ahli perencana saja, melainkan juga sebagai orang yang jujur dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Pada saat tradisi lisan, oral tradition, yang mempertahankan ajaran Yesus mulai lumpuh, dibarengi dengan pemahaman tradisi tulisan semakin menyimpang jauh, maka Arius tampil dengan segala keberanian dan kegigihannya mempertahankan ajaran Yesus yang telah disampaikan oleh murid-muridnya secara murni, sekaligus menentang persekutuan antara gereja dengan Kaisar Konstantin. Arius adalah murid Lucian yang paling keras mengecam gereja Paulus. Oleh karenanya dia selalu diincar pembunuhan oleh pengikut-pengikut setia aliran Trinitas. Arius menyadari akan bahaya yang mengancam jiwanya, walaupun riwayat hidup masa mudanya tidak begitu jelas, tetapi dia tercatat menjadi tokoh penting gereja Becaulis Iskandariyah. Sampai pada masa konsili Nisia tahun 325 Masehi, perbedaan keyakinan di kalangan Kristen sangat beragam, karena kepercayaan di kalangan Kristen sendiri juga sangat beragam yang didasari oleh pilihan masing-masing individu. Sebelum gereja mendapatkan kebebasan dari Imperium Romawi, perbedaan keyakinan itu menimbulkan banyak pertentangan sengit, yang pada akhirnya mengakibatkan pertikaian antar kelompok Kristen. Oleh karena itu acap kali terjadi peristiwa-peristiwa penangkapan, penyiksaan, bahkan pembunuhan gelap. Ketika Konstantin menjalin aliansi dengan gereja, terjadilah perubahan dramatis. Meskipun waktu itu Konstantin masih menjabat kepala negara yang penduduknya mayoritas menganut paganisme, tetapi secara terbuka ia memberi dukungan kepada gereja, saat mana perbedaan antara Pauline Church dengan Apostolic Church nampaknya masih belum begitu tajam. Dengan demikian, agama Kristen memperoleh kedudukan baru di bawah naungan Kaisar Romawi. Bagi kebanyakan orang, perkembangan Kristen seperti ini menimbulkan masalah politik. Sebagian orang yang dulunya menentang agama itu, berbalik mendukung karena mendapat tekanan dan intimidasi dari pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu mereka pun terpaksa memeluk agama Kristen, namun bukan karena panggilan hati nurani, melainkan karena tujuan-tujuan tertentu. Perubahan situasi itu sangat menguntungkan pihak Kristen. Gereja Paulus dan gereja Rasuli masing-masing berkembang pesat hingga ke seluruh wilayah Imperium Romawi, namun di sisi lain, menyebabkan pertentangan di antara kedua sekte itu semakin tajam di berbagai daerah. Konstantin yang pada waktu itu masih belum sepenuhnya memahami agama Kristen, hanya ingin mendapatkan keuntungan politis bila ia berhasil menciptakan kesatuan gereja yang tunduk padanya dan berpusat di Roma, bukan Yerusalem. Ketika para jemaat gereja Rasuli, Apostolic Church, menolak untuk memenuhi keinginan kaisar itu, Konstantin melakukan tekanan-tekanan terhadap mereka, tetapi semua tekanan itu tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Para jemaat gereja Rasuli yang menganut faham Unitarian itu tetap menolak untuk tunduk kepada uskup Roma. Pertentangan semakin tajam, mengenai pokok-pokok keyakinan di dalam agama Kristen. Sementara itu doktrin Trinitas, telah diterima sepenuhnya oleh beberapa kalangan penting dalam dunia Kristen. Sedangkan Donatus, Mellitus, terutama Arius tetap bersikukuh menentang doktrin tersebut. Lebih dari 2 abad lamanya, doktrin itu menjadi bahan perdebatan, tetapi tetap saja tidak ada pihak yang bisa memberikan penjelasan dan penafsiran yang memuaskan, dan karena banyak pihak yang menentangnya, semakin banyak pula yang membutuhkan penjelasan dan definisi tentang dogma itu. Pihak gereja dituntut untuk memberikan definisi yang jelas tentang kodrat kemanusiaan dan kodrat ketuhanan Yesus, termasuk memberikan penjelasan mengenai hubungan oknum yang satu dengan oknum lainnya. Dalam Trinitas, gereja harus menunjukkan definisi yang akurat mengenai hubungan ketuhanan Yesus dengan perawan Maria, ibunya, karena setiap orang Kristen selalu dihadapkan pada sekian banyak problematika dogma Trinitas, maka surat pertanyaan yang dikirim kepada Paus di Roma pun semakin menggunung. Surat jawaban dari Paus ternyata tidak bisa memberikan kepuasan bagi semua pihak. Arius tampil mengajukan tantangannya kepada Paus untuk memberikan definisi yang logis dan rasional mengenai doktrin Trinitas. Arius sendiri memberikan argumennya sebagai berikut. Jika Yesus itu sebagai anak Tuhan, berarti Bapa atau Allah harus ada terlebih dahulu daripada Yesus. Justru sebelum ada anak yaitu
Yesus, harus ada jarak waktu. Dalam jarak waktu itu sang anak belum ada. Dengan demikian sudah pasti, bahwa anak yaitu, Yesus, itu, dicipta oleh Allah, dari esensi yang sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu, Yesus tidak sama dengan Bapa atau Allah. Kalangan gereja Trinitas merasa terjungkal. Patriarch Alexander mengundang Dewan Gereja, untuk mempersoalkan pendapat Arius itu. Sekitar 100 uskup dari Mesir dan Libya, menghadiri undangan itu, untuk meminta pertanggungjawaban dari Arius. Untuk mempertahankan keyakinannya, Arius mengajukan argumentasi yang semakin sulit dibantah sebagai berikut. Ada suatu masa, yang di dalam masa itu Yesus belum ada, sedang Allah bersifat maha dulu dan maha abadi. Karena Yesus adalah makhluk Allah, maka dia bersifat fana atau tidak kekal, dan sudah tentu tidak memiliki sifat abadi. Karena Yesus itu makhluk, maka dia termasuk objek bagi perubahan seperti makhluk berakal lainnya. Karena hanya Allah saja yang tidak berubah, maka Yesus bukanlah Tuhan. Di samping menggunakan logika, dia pun mengukuhkan argumentasinya, dengan mengutip ayat-ayat Alkitab untuk membantah doktrin Trinitas seperti, jika Yesus sendiri telah mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku, dalam Matius 14 ayat 28, bagaimana kita bisa percaya bahwa Allah dan Yesus itu sama? Kepercayaan seperti itu sangat bertentangan dengan sabda Yesus sendiri di dalam kitab suci. Pendapat Arius ini tidak bisa dibantah oleh semua uskup yang hadir pada sidang itu, tetapi Patriarch Alexander, dengan menggunakan kekuasaan jabatannya, akhirnya menjatuhkan vonis hukuman pengucilan gereja terhadap Arius. Dalam tradisi gereja, siapa yang mendapat hukum pengucilan itu, tumpahan darahnya menjadi halal, dan pembunuhnya akan mendapatkan surga sebagai imbalan telah berjasa, membasmi pembawa ajaran sesat. Tetapi Arius mempunyai banyak pengikut yang pengaruhnya juga sangat luas, sehingga tidak dapat dianggap enteng oleh pihak gereja Trinitas, apalagi para uskup wilayah timur tidak membenarkan vonis Patriarch Alexander itu. Pertentangan masalah keyakinan ini semakin memuncak. Alexander berada pada posisi yang terjepit, bahkan sangat kecewa, karena para uskup wilayah timur mendukung Arius, terutama Eusebius Nikomedia yang wafat sekitar tahun 342 Masehi, sahabat Arius yang sangat berpengaruh di istana Konstantinopel, dan Eusebius Caesarea, sekitar tahun 260 sampai 340 Masehi, yang memberikan dukungan sangat besar kepada Arius. Dua orang ini dan Arius adalah murid Lucian, yang karena peristiwa pembunuhan gelap terhadap guru mereka, menjadikan hubungan ketiganya semakin erat. Sampai sekarang kita masih dapat melihat surat Arius, yang dikirim kepada Eusebius Konstantinopel setelah dia dijatuhi hukuman pengucilan dari Alexander. Di antara surat-surat itu berbunyi, kami dihukum karena menyatakan bahwa Yesus itu mempunyai permulaan, sedangkan Allah tidak mempunyai permulaan. Meski demikian, catatan-catatan mengenai pertentangan keyakinan yang sangat tajam kala itu tidak banyak lagi ditemui sekarang ini, sebab ratusan, bahkan mungkin ribuan, dokumen dan segala bentuk catatan yang dianggap membahayakan kepentingan ajaran Trinitas telah disita, dimusnahkan, atau disembunyikan. Surat-surat yang masih selamat, menunjukkan Arius tetap gigih mempertahankan ajaran Yesus yang murni, yang bebas dari perubahan, dan sama sekali tidak menghendaki perpecahan dalam Kristen, sedangkan kumpulan surat-surat Alexander, memperlihatkan penggunaan bahasa yang tidak santun terhadap Arius dan para pendukungnya. Di antara surat-surat itu Alexander pernah menulis sebagai berikut, mereka sudah dikuasai iblis yang merasuk dalam diri mereka adalah tukang sulap, dan penipu yang cerdik merayu, mereka kelompok penyamun yang hidup dalam persembunyian, yang siang malam mengutuki Kristus. Mereka mendapatkan banyak pengikut dengan memperalat wanita sundal. Surat yang bernada kasar itu membangkitkan kemarahan Eusebius. Beliau mengundang uskup-uskup wilayah timur, untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya. Pertemuan para uskup itu menghasilkan keputusan untuk mengirim surat pada seluruh uskup wilayah timur dan barat, agar mendesak Patriarch Alexander mencabut hukuman yang dijatuhkannya kepada Arius. Alexander bersedia mencabut vonisnya, asalkan Arius mau tunduk kepadanya. Syarat itu ditolak mentah-mentah oleh Arius, yang kemudian hijrah ke Palestina untuk membina jemaat Kristus di sana. Kepada seluruh pelayan-pelayan gereja Katolik, Alexander pun mengirimkan surat kecaman terhadap Arius dan Eusebius dan menuduh Eusebius mendukung Arius bukan karena keyakinan yang dianut oleh Arius, melainkan karena kepentingan ambisius.
Kaisar Konstantin juga menyadari situasi internal Kristen, yang semakin memburuk ini terpaksa turun tangan dengan mengirimkan surat kepada kedua belah pihak. Kaisar sangat mengharapkan kesatuan pendapat dalam agama. Hal itu diperlukan untuk menjamin stabilitas daerah yang dikuasainya. Karenanya ia meminta kedua belah pihak untuk segera melupakan masalah yang dipertentangkan. Sementara itu terjadi persengketaan antara Konstantin dengan saudara iparnya, Lucianus, yang menguasai wilayah Tracia. Dalam pertempuran tahun 324 Masehi, Lucianus tewas, dan karena dia termasuk pendukung Arius, kematiannya mengakibatkan posisi Arius mengalami kemunduran. Sekalipun Konstantin memenangkan peperangan, tetapi dia tidak mampu membendung kerusuhan yang melanda beberapa wilayah pendudukan Romawi. Kaisar tidak mempunyai jalan lain untuk mengatasi kekacauan ini, kecuali mengundang seluruh uskup untuk menyelesaikan persoalan rumit itu. Posisi dirinya yang masih menganut faham paganisme sangat menguntungkannya, sebab tidak termasuk pengikut salah satu sekte Kristen yang sedang bertikai itu. Dengan sendirinya ia berkesempatan menjadi pemimpin sidang dan penengah yang patut dianggap tidak memihak. Akhirnya Konstantin direstui oleh para uskup untuk menjadi pemimpin sidang. Karena memang tidak ada pihak yang menyetujui sekte lain mengambil posisi itu, sidang para uskup tahun 325 Masehi yang dipimpin oleh Konstantin itu terkenal sebagai Konsili Nisia. Peserta sidang gereja sedunia yang diadakan untuk pertama kali ini, kebanyakan terdiri dari para uskup yang masih lugu, jujur dan berpegang teguh pada keyakinan yang dianutnya. Di saat itulah secara mendadak mereka harus berhadapan dengan tokoh-tokoh yang menguasai filsafat Yunani, sehingga mereka tidak bisa memahami ungkapan-ungkapan filosofis yang didengarnya. Sebaliknya, mereka kehilangan kemampuan untuk mengungkapkan pendapatnya, apalagi harus menggunakan argumentasi-argumentasi yang menuntut logika. Oleh karena itu, pada akhirnya mereka harus memilih salah satu dari dua pilihan, bertahan pada keyakinannya secara diam-diam, atau menyetujui apa saja yang diputuskan oleh pemimpin sidang. Wakil-wakil dari pihak gereja Paulus, yang berusaha memaksakan Trinitas, ternyata mampu menunjukkan dua oknum, yakni Allah Bapa dan Allah Anak, Yesus. Namun tidak berdaya untuk mencari dalil dari Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu dari oknum Tuhan. Para uskup didikan Lucian seperti Arius, dengan mudah menyudutkan pihak gereja Paulus dari masalah satu ke persoalan yang lain dalam Trinitas. Pihak Unitarian mengakui bahwa di dalam Alkitab, Yesus memanggil Allah dengan kata Bapa, dan menyebut dirinya dengan kata Anak, tetapi mereka juga menunjukkan kepada lawannya sabda Yesus yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memanggil Bapa kepada seorang pun di dunia ini, karena satu saja Bapa kamu, yaitu yang ada di sorga." Matius 23 ayat 9. Dengan demikian, kata Arius, sosok Anak itu bukan hanya satu, bukan Yesus saja, melainkan berjuta-juta manusia. Kelompok Trinitas tidak mampu mematahkan argumentasi para Unitarian, sebab kepercayaan terhadap doktrin Trinitas yang mereka yakini tidak berdasarkan pada kitab Injil. Dengan susah payah mereka berusaha membuktikan bahwa Bible telah menyatakan Yesus itu bayangan Allah yang maha benar. Namun para Unitarian menjawab, kita sebagai manusia adalah bayangan dan kemegahan Tuhan. Jika dikatakan bahwa bayangan Allah adalah Tuhan, berarti seluruh manusia di muka bumi adalah Tuhan. Perdebatan dalam sidang semakin meruncing, dan semua pihak merasa pesimis terhadap hasil sidang itu. Ujungnya, masing-masing pihak pun saling mengharapkan dukungan kaisar yang memegang keputusan akhir. Konstantia, adik Kaisar Konstantin, adalah penganut faham Unitarian, memberitahu Eusebius Nikodemia bahwa kaisar ingin mempersatukan gereja, sebab perpecahan akan membahayakan kekaisaran. Jika tidak tercapai persetujuan dan kesamaan keyakinan, sangat mungkin kaisar akan kehilangan kesabaran dan menarik seluruh dukungannya kepada gereja, dan ini akan mengakibatkan kepentingan agama Kristen menjadi lebih memprihatinkan daripada sebelumnya. Kendati Eusebius Nikodemia telah berupaya mengajak Arius dan para sahabatnya untuk berunding, namun tidak dicapai kesepakatan kecuali bahwa kelompok Unitarian semakin teguh mempertahankan keyakinan mereka dan menolak doktrin Trinitas. Hal ini, tentu saja, mereka sadari sebagai sebuah keputusan yang beresiko memposisikan Unitarian sendiri sebagai kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan pada Konsili Nisia.
Sementara itu, pendukung Trinitas yang menyadari dukungan Konstantin terhadap gereja Paulus, dapat menambah kekuasaan mereka, bahkan sekaligus dapat pula dimanfaatkan untuk mengakhiri pengaruh gereja rasuli, Unitarian, di Afrika Utara, dengan cara-cara represif, menggunakan kekuatan militer Imperium Romawi, segera menentukan sikap. Gereja Paulus menyetujui perubahan-perubahan pada agama Kristen. Dan karena pemujaan kepada Dewa Matahari sudah menjadi tradisi bangsa Romawi kala itu, sedangkan Kaisar dipandang sebagai perwujudan dari Dewa Matahari, maka gereja Paulus pun menyusun rumusan sebagai berikut. Yang pertama, hari Minggu atau Hari Dewa Matahari Sol Invictus, bangsa Romawi, dijadikan hari Sabat bagi agama Kristen. Kedua, hari kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember, dijadikan hari kelahiran Yesus. Ketiga, lambang Dewa Matahari, salib sinar, dijadikan lambang agama Kristen, yang sebelumnya lambang salib ditolak oleh ajaran Kristen manapun. Dan yang keempat, untuk menyatukan upacara ritual bagi Dewa Matahari dan Yesus, patung Dewa Matahari pada salib diganti dengan patung Yesus. Kaisar merasa puas, karena jurang perbedaan di antara pemeluk Kristen dan pagan yang dianut oleh bangsa Romawi kala itu, dengan sendirinya dapat diakhiri. Akhirnya Trinitas pun diterima dengan suara terbanyak, sebagai keyakinan resmi dalam agama Kristen. Pengertian keesaan Tuhan dalam bahasa Yesus telah berubah maknanya setelah disalin ulang ke dalam tatanan bahasa filsafat Neoplatonisme yang dikenal dengan Mystic Trinity. Setelah perubahan pengertian keesaan Tuhan diterima oleh suara terbanyak, langkah perumusan ajaran Kristen selanjutnya pun semakin jauh menyimpang dari ajaran Yesus yang sebenarnya. Rumusan Credo Nisia yang dikenal sampai saat ini, adalah rumusan yang ditandatangani oleh peserta konsili yang ketika itu mendapatkan dukungan penuh dari Kaisar Konstantin. Sementara itu, karena Arius menolak mengakui keputusan konsili tersebut, maka diumumkanlah anadema atau kutukan terhadap ajaran Arius sebagai berikut. Bagi orang yang berkata, ada jarak waktu di mana Yesus belum ada. Sebelum dilahirkan, Yesus tidak ada. Yesus diciptakan dari yang tidak ada. Anak yaitu, Yesus, berbeda zatnya dengan Allah. Yesus adalah objek perubahan, maka gereja Katolik menjatuhkan kutukan. Setelah peserta konsili pulang ke daerahnya masing-masing, ternyata mereka terlibat kembali dalam perdebatan mengenai keputusan konsili itu. Pengikut Unitarian yang tetap menentang keputusan konsili pun mulai diburu dan ditangkapi. Mereka yang menolak bertaubat, dan menerima doktrin Trinitas dijebloskan dan disiksa dalam penjara-penjara bawah tanah. Arius sendiri sejak tahun 325 Masehi, telah dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah di pulau kecil sekitar Selat Bosporus. Walau demikian, bukannya mereda, perdebatan dan pertikaian antara dua kelompok ini malah semakin meruncing di berbagai wilayah kekuasaan Romawi. Hanya Athanasius yang masih mematuhi keputusan tersebut, sedangkan para pendukungnya sendiri diliputi kebingungan menghadapi berkecamuknya berbagai pertentangan ini. Sabinas, uskup tertua di Tracia mengatakan, yang hadir dalam konsili Nisia itu adalah orang dungu yang bodoh. Keputusan konsili itu hanya disahkan oleh orang-orang tolol yang tidak memiliki pengetahuan dalam masalah yang mereka putuskan. Tahun 328 Masehi, hanya 3 tahun setelah konsili Nisia, Patriarch Alexander meninggal, terjadilah perebutan jabatan keuskupan Iskandariah. Athanasius dipilih dan ditasbihkan menjadi uskup di daerah itu. Pemilihan itu menimbulkan kecaman keras, karena dilakukan dengan cara-cara tidak jujur, intimidasi, dan tindakan-tindakan dalam bentuk kekerasan lainnya. Pengikut Arius pun melakukan perlawanan terhadap Athanasius. Constantina, saudara Kaisar Konstantin, menentang pembunuhan terhadap orang Kristen Unitarian, terutama menentang pembuangan Eusebius Nikomedia. Dia tetap mempertahankan bahwa Arius adalah pemimpin agama Kristen yang benar. Akhirnya, Konstantina berhasil membebaskan Eusebius Nikomedia agar kembali ke istana. Kembalinya Eusebius ini merupakan pukulan telak bagi kelompok Athanasius, sedangkan Kaisar Konstantin tampak semakin condong kepada Arius. Ketika mendapat laporan tentang kecaman masyarakat Kristen atas pemilihan Athanasius, Kaisar memanggil uskup agar datang ke Konstantinopel. Dengan berbagai alasan Athanasius tidak datang memenuhi panggilan itu. Pada tahun 335 Masehi,
ketika dilangsungkan konsili di kota Tire untuk memperingati 30 tahun pemerintahan Kaisar Konstantin, Athanasius diwajibkan menghadirinya. Dalam konsili itu, dia dituduh telah melakukan kezaliman di wilayah keuskupannya. Karena suasana sidang saat itu menyudutkan dirinya, maka dia segera keluar, sebelum konsili sendiri menjatuhkan hukum kutukan kepada dirinya. Para uskup kemudian melanjutkan sidang di Yerusalem dan mengukuhkan kutukan terhadap Athanasius serta menerima Arius kembali ke pangkuan gereja. Konstantin mengundang Arius dan Eusebius ke Konstantinopel. Perdamaian antara Arius dan Kaisar terjalin baik, dan para uskup akhirnya menjatuhkan kutukan kepada Athanasius. Arius diangkat menjadi Patriarch Konstantinopel, tetapi jabatan itu tidak berlangsung lama. Dia wafat secara mendadak pada tahun 336 Masehi, karena makanannya diberi racun. Pihak gereja menganggapnya sebagai suatu keajaiban, tetapi pihak istana mencurigai peristiwa itu. Kaisar membentuk komisi untuk menyelidikinya. Athanasius terbukti sebagai otak pembunuhan tersebut dan dijatuhi hukuman. Konstantin yang perasaannya sangat terguncang atas kematian Arius itu, di bawah bimbingan adiknya, Konstantina, akhirnya memeluk agama Kristen Unitarian dan dibaptis oleh Eusebius Nikomedia. Pada tahun 377 Masehi, Kaisar Romawi itu menutup mata dengan membawa keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan Yesus adalah anak manusia yang diutus oleh Tuhan. Arius memiliki peranan penting dalam sejarah Kristen, bukan hanya karena jasanya berhasil mengajak Kaisar Konstantin memeluk agama yang diajarkan oleh Yesus, tetapi juga karena mewakili orang-orang yang tabah dan gigih, mempertahankan kemurnian ajaran Yesus itu sendiri. Pada saat ajaran Yesus tercampur aduk dengan kepercayaan-kepercayaan pagan, dan politeisme, sehingga ajaran Kristen yang asli dan yang palsu semakin kabur, maka Arius dengan segala keberanian dan ketabahan hatinya, tampil mempertahankan kemurnian akidah Yesus. Pada hakikat agama wahyu atau agama samawi yang dibawa oleh Yesus mengajarkan tauhid atau keesaan Tuhan, tetapi perkembangan berikutnya telah menyeret banyak pengikut-pengikutnya ke dalam kemerosotan tauhid yang menyebabkan mereka secara sadar atau tidak sadar melanggar berbagai ajaran Yesus. Kondisi keimanan mereka semakin memburuk dan pada akhirnya membawa mereka semakin jauh terperosok ke dalam keyakinan politeisme yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri. Itulah tema video saya kali ini, di mana kita bisa mengambil kisah di atas yang semakin meyakinkan kita bahwa Islam telah mengajarkan kepada pengikutnya untuk berpegang teguh pada agama tauhid, agama yang tegas-tegas menyatakan bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, agama yang mengakui para nabi dan rasul sejak Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, dan seterusnya hingga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Mereka diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, agar manusia mengenal jalan yang lurus yang diridhoinya, untuk pada saatnya nanti kembali dengan selamat kepadanya, yaitu kepada Allah, Sang Pemilik dan Pencipta langit dan bumi ini. Wallahu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.